Halo semua, di video ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya mengabadikan sebuah momen menjadi sebuah karya video yang inspiratif. Memproduksi sebuah karya video menuntut pelakunya untuk bisa bekerja sama dalam tim. Selain itu, karena waktu kerja yang cukup panjang sehingga dibutuhkan suatu tahapan produksi yang jelas dan efisien. Pada prinsipnya, dalam membuat sebuah karya video kita akan melalui 3 tahap. Pertama adalah tahap praproduksi, kedua adalah tahap produksi, dan ketiga adalah pasca produksi. Lalu, apa saja yang harus kita persiapkan untuk setiap tahapannya? Yuk kita bahas satu persatu. Praproduksi. Pada prinsipnya, hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan pencarian ide, perencanaan, serta persiapan. Ide bisa muncul dari masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita. Tentunya harus memuat fakta dan bukan hal yang imajinatif. Pilihlah ide yang menurut kamu paling menarik dan memiliki pembahasan yang luas, sehingga kamu akan dimudahkan dalam proses pengerjaannya. Berikut ini adalah contoh kisah-kisah menarik di sekitar kita yang bisa menjadi referensi untuk membuat karya video inspiratif. Di bidang lingkungan, ada cerita dari Kabupaten Gresik tentang keberhasilan warganya yang menjadi pelopor gerakan bebas sampah, salah satunya melalui program Bayar Kopi Pakai Sampah. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dengan DLH Gresik, PT Pertamina Lubrikan Gresik, Ekoton Gresik, Patiro Gresik, Kampung Kreasi, dan Kampung Siba. Selain itu, sedang didorong pula peraturan Bupati tentang pengelolaan sampah. Hal yang sama juga dilakukan oleh SHI Jombang dan YBS Palopo. Di bidang kesehatan inklusif, ada gerakan pelayanan kesehatan puskesmas ramah disabilitas yang diinisiasi Muslimat NU Pekalongan. Program peningkatan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap kualitas layanan kesehatan ibu dan anak yang diinisiasi PRKI Tasikmalaya dan program-program di bidang kesehatan inklusif lainnya dari Kita Institute. Di bidang pendidikan inklusif terdapat program-program yang diinisiasi PKBI Singkawang dan Yayasan Difabel Mandiri Indonesia Tangerang. Setelah ide didapat, kamu bisa mulai melakukan riset. Riset bisa dilakukan dengan cara observasi atau wawancara yang mendalam. Ketika melakukan riset, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Di antaranya adalah, seberapa besar pengetahuan kita terhadap persoalan tersebut? Seberapa jauh pengetahuan kita terhadap tindakan subjek? Apa hubungan subjek dengan tokoh lain? Bagaimana subjek menghadapi persoalan tersebut? Dan apa cerita humanis dari subjek terkait persoalan tersebut? Selanjutnya, kamu bisa menuangkan ide dan hasil riset kamu ke dalam sebuah storyline. Storyline berisi susunan adegan yang akan divisualkan serta alur cerita yang lengkap dengan penempatan narasi, video, wawancara, dan unsur audio yang sudah diperhitungkan dengan baik. Storyline sangat membantu proses syuting menjadi lebih efektif dan efisien. Sementara, naskah akan dibuat setelah proses syuting dalam bentuk editing script. Setelah menemukan ide, kamu bisa mulai melakukan perencanaan, mulai dari penyusunan kru, penyusunan budget, menyusun jadwal produksi, menentukan narasumber. Lalu, dilanjutkan dengan persiapan, mulai dari persiapan administrasi hingga mengurus perizinan. Setelah semua elemen dalam tahapan praproduksi terselesaikan, kamu sudah siap untuk beralih ke tahap selanjutnya, yaitu produksi. Di tahap ini, semua kru akan bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Sutradara memiliki peran yang sangat menentukan terkait hasil keseluruhan video. Audioman bertanggung jawab terhadap kualitas audio. Kameramen bertanggung jawab terhadap kualitas gambar. Begitu pula dengan divisi lainnya. Jangan lupa, semua yang dilakukan mengacu pada storyline yang sudah dibuat. Dalam tahap ini dilakukan juga proses wawancara. Pada tahap wawancara, penting bagi kita untuk bisa menggali informasi seluas-luasnya dan memancing narasumber dengan memperhatikan kedekatan emosional. Sebaiknya, berikan pertanyaan yang memancing narasumber untuk bercerita. Jangan gunakan pertanyaan tertutup yang membuat narasumber menjawab singkat. Lokasi wawancara juga perlu diperhatikan. Pertimbangkan lokasi dengan background yang menarik, serta pencahayaan yang cukup. Gunakan lampu tambahan apabila kamu berada di ruang yang minim cahaya.
Audio juga menjadi elemen yang sangat penting bagi kenyamanan penonton. Jangan sampai gambar yang bagus menjadi sulit dinikmati karena kualitas audio yang jelek. Dalam proses syuting, kita perlu mempertimbangkan shooting ratio atau perbandingan antara durasi keseluruhan video yang direkam dengan durasi akhir video. Secara umum, shooting ratio adalah 12:1. Artinya, jika hasil akhir video berdurasi 10 menit, file keseluruhan atau master file kita harus berdurasi 12 kali 10 menit atau 2 jam. Ingat, lamanya proses syuting akan berpengaruh pada budget produksi yang semakin besar pula. Pasca produksi. Ini adalah tahap terakhir dari rangkaian produksi sebuah karya video. Di tahap ini, yang bekerja adalah sutradara, editor, dan penulis naskah. Inti pada tahap pasca produksi adalah editing, atau menyatukan semua elemen seperti video, audio, pengisi suara, dan musik menjadi satu kesatuan yang menarik. Proses editing terbagi menjadi 2 tahap, yaitu offline editing dan online editing. Offline editing adalah tahap memotong dan merangkai gambar hasil syuting menjadi satu rangkaian utuh sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Selanjutnya, hasil offline editing akan diperhalus melalui proses online editing. Di sini, editor akan menyesuaikan durasi, memberikan visual effect, menambahkan musik, narasi, dan color grading. Semua elemen harus diperhatikan dan seimbang, hingga tercipta sebuah video yang utuh dan menarik. Itulah tutorial mengabadikan sebuah momen menjadi karya video yang menarik. Selamat mencoba dan terus berkarya.